Shalom, jumpa lagi dalam kasih Kristus dimanapun Bapak Ibu berada. Selamat memperingati pencurahan Roh Kudus yang disebut Pentakosta, di mana 2000 tahun lalu Roh Kudus telah dicurahkan. Hari ini Bapak Ibu kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu pencurahan Roh Kudus. Buat siapakah Roh Kudus itu diberikan? Bagaimana dan dampaknya? Untuk itu Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Berkatilah ya Tuhan. Biarlah firman ini akan merubah mindset kami. Karena ketika Roh Kudus turun atas setiap orang yang percaya kepada Engkau, sungguh kami dibukakan banyak hal tentang kebenaran. Dan kami diberikan kuasa dahsyat yang daripada Tuhan. Bapak, terima kasih. Berkatilah firman-Mu, biar Tuhan kami yang ditinggikan. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Pencurahan Roh Kudus memang telah dinubuatkan di kitab Yoel. Mengenai Rohku akan kucurahkan pada hari-hari terakhir. Tetapi Yesus sendiri pernah mengucapkan waktu dia ada di bumi, aku akan ke surga dan aku akan meminta kepada Bapa, yaitu Roh Kudus. Mari kita baca ya Bapak Ibu, dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-8. Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ayat ini adalah ayat yang sering diucapkan ketika pencurahan Roh Kudus dicurahkan. Tetapi yang jadi pertanyaan, siapakah orang yang akan menerima Roh Kudus? Mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Jadi pencurahan yang Roh Kudus diberikan bagi orang yang percaya. Percaya sama siapa? Yesus Kristus. Nah, Roh Kudus ini adalah roh penolong. Ada yang disebut namanya Parakletos. Kita buka yuk Bapak Ibu dalam Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal 14. Kita baca Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Oke, dari tanggal ayat 25 dulu. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dia yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, Bapak Ibu, di sini jadi hal yang menarik. Pencurahan Roh Kudus zaman sekarang disalah mengertikan. Ada orang berpikir kalau pencurahan Roh Kudus yaitu setelah Tuhan Yesus bangkit dan 40 hari ada di dunia dan ditambah 10 hari, namanya Pentakosta. Disitulah zaman dulu orang menantikan pencurahan Roh Kudus. Nah, zaman sekarang pencurahan Roh Kudus dikecilkan lingkupnya, harus berbahasa roh. Sesungguhnya kalau kita bicara berbahasa roh, bahasa roh seperti apa yang diungkapkan? Kita lihat ya Bapak Ibu, dalam Yohanes, dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Ini sangat jelas, pencurahan Roh Kudus diberikan. Yang pertama, sebenarnya buat orang percaya. Yang kedua, sebenarnya pencurahan Roh Kudus ini untuk pemberitaan Injil. Jadi bukan sekedar kepenuhan Roh Kudus itu supaya bahasa roh saja, bukan.
Tapi sesungguhnya Injil harus diberitakan. Kita lihat ya, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-4. Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dibilang gini, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh kepada mereka untuk mengatakannya. Pada waktu itu di Yerusalem diam orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Apa yang terjadi? Ayat 6. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka tercengang dan heran, lalu berkata, bukankah semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negara asal kita. Negara apa? Kita orang Partia, Media, Elam, orang Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Firgia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab. Kita juga mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ini yang terjadi, Bapak Ibu. Memang banyak sekali disalah mengertikan bahasa roh itu hanya bahasa yang tidak dimengerti manusia. Sesungguhnya Tuhan di sini waktu pencurahan Roh Kudus, bahasa yang dimengerti sama bangsa-bangsa yang lain. Jadi ketika rasul-rasul berdoa sungguh-sungguh, mereka kepenuhan Roh Kudus, tiba-tiba mereka berkata-kata di mana mereka tidak bisa mengerti. Mereka mungkin berbicara pakai bahasa sehari-hari, tapi yang mendengar, lihat, ada dari di sini dari ada yang namanya dari Partia, Media, Elam dan sebagainya. Bagaimana bangsa-bangsa lain kagum. Bagaimana ceritanya? Inilah yang kedua, pencurahan Roh Kudus sebenarnya untuk pemberitaan Injil. Bukan buat saya saja. Untuk saya dipenuhi. Apa? Ketika Anda dipenuhi mau apa? Yang diberitakan adalah Yesus Kristus. Kita lihat ya Bapak Ibu, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14. Apa yang terjadi? Ini yang terjadi ketika Petrus dipenuhi Roh Kudus. Dia bilang apa? Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-12 murid Rasul dengan suara nyaring dan berkata kepada mereka, orang yang tadi, hai kamu orang Yahudi dan semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah, camkanlah. Gitu loh. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Karena hari baru pukul 9. Ini bulan apa? 9 pagi. Dia ingetin, mereka ini seperti yang ada di kitab Yoel. Lihat ayat 16. Tetapi itu yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Apa yang terjadi? Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikiannya firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat di atas mereka, di atas, di langit, di tanda, di bawah bumi, darah dan api dan gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap buta, bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar mulia tuh. Barang siapa berseru, perhatiin baik-baik, kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Apa yang terjadi? Kita lihat ayat yang ke 41, Kisah Para Rasul 2 ayat 41.
Orang-orang yang menerima perkataan itu, perkataan siapa? Petrus. Dijelasin, memberi diri dibaptis pada hari itu, jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Inilah yang terjadi, pencurahan Roh Kudus ketika kita saat ini sedang menantikan Roh Kudus. Bagi saudara yang belum dipenuhi sama Roh Kudus, mintalah, karena Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan. Ketika Roh Kudus turun, apa yang terjadi? Yang kedua, pemberitaan Injil akan sangat berkuasa. Ada mujizat tadi ditunjukkan. Orang muda akan bernubuat, ada penglihatan, ada mimpi buat orang tua. Ini adalah kitab nubuatan, Bapak Ibu. Bagaimana yang digenapi. Nah, kita baca ya, bagaimana Roh Kudus perannya di kisah Yohanes pasal 14. Bagaimana jelas Tuhan bilang begini, Yohanes 14 ayat 26, tetapi Roh penghibur, yaitu Roh Kudus, akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kuajarkan kepadamu. Artinya apa? Roh Kudus, yaitu Allah sendiri. Itulah Allah, yaitu dia adalah oknum ketiga dari Allah. Dialah Allah Roh Kudus. Dia bukan pembantu, dia adalah penolong, Parakletos. Bagaimana dia akan menolong saudara. Dari apa? Kita lihat ya. Kita lihat bahwa gimana di sini kita lihat ya, ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Menyertai, itulah Roh Kudus. Menyertai kita orang yang percaya Yesus Kristus. Dan roh kebenaran. Jadi di dalam Roh Kudus adalah kebenaran. Jadi kalau Anda ingin dipenuhi Roh Kudus, yaitu Anda akan dipenuhi dengan kebenaran. Tapi apa yang terjadi? Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kita baca di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7. Inilah peran Roh Kudus. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ianya Roh Kudus datang, ia akan menginsapkan dunia. Ternyata Roh Kudus itu akan memberikan manusia pencerahan. Hei manusia berdosa, ingat penciptamu. Ingat, engkau orang berdosa. Engkau butuh keselamatan. Engkau butuh Sang Penebus. Engkau butuh yang menyelesaikan permasalahan tersulit sepanjang zaman, yaitu apa? Dosa. Dosalah yang membuat manusia jauh daripada Tuhan. Efek dari dosa itu begitu banyak, Bapak Ibu. Manusia meninggalkan Tuhan, manusia bersekutu dengan roh jahat. Bagaimana mereka menyembah leluhur, mereka menyembah yang namanya apa? Patung-patung. Mereka menyembah yang namanya apa? Mereka menyembah yang namanya roh-roh jahat di gunung-gunung. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal Allah yang benar. Roh Kuduslah. Ketika Anda yang pertama tadi, Anda mau dipenuhi Roh Kudus, syaratnya terima Yesus Kristus menjadi Tuhan. Karena dengan Anda percaya Yesus itu Tuhan, Roh Kuduslah secara tidak langsung itu akan memenuhi Anda dan memberikan Anda penginsapan akan dosa. Insaf, menyadari saya orang berdosa. Semua yang saya lakukan itu sia-sia karena saya tidak bisa menebus dosa saya dengan berbuat baik, dengan beramal, dengan yang namanya melakukan hal-hal
yang tidak menyakiti hati Tuhan. Perbuatan manusia itu seperti kain kotor yang tidak bisa bersih lagi. Hanya dengan darah Yesus, melalui Yesus Kristuslah kami ditebus. Dan lewat Dialah ada jalan keluar di sepanjang zaman. Apa itu? Jalan untuk masuk dalam surga, hidup kekal bersama-sama dengan Allah. Itulah suatu kebahagiaan. Kalau manusia setelah meninggal selesai, kita tidak perlu Yesus. Tapi faktanya, setelah manusia meninggal, seluruh manusia di dunia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di dalam Yesus, Anda tinggal di dalam Dia, Anda dikuduskan, Anda diinsapkan selalu tentang dosa, dan akhirnya Anda menyadari bahwa perbuatan manusia tidak bisa menghampiri Tuhan yang kudus. Tuhan yang kudus jadi manusia. Firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Kita lihat ya, waktu Roh Kudus turun, Ia akan menginsapkan dunia akan dosa. Terus yang kedua, kebenaran, penghakiman. Dijelasin akan dosa mereka yang tetap tidak percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena dunia ini mengajarkan kekuatan manusia, perbuatan manusia dapat membawa manusia masuk surga. Faktanya Bapak Ibu, coba kalau kita lihat berapa banyak sepanjang hari manusia berdosa. Siapa yang bisa berbuat perbuatan baikkah? Apa yang dibilang perbuatan baik? Memberi sedekah itu berbuat baik. Waktu Anda memberi sedekah tapi Anda sulit mengampuni orang, seberapa banyak? Itulah efek dari dosa. Roh Kudus akan membawa kita menyadari bahwa sesungguhnya engkau tidak bisa hidup bersama dengan Allah tanpa melalui Yesus Kristus. Terus akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa. Artinya apa? Ada sesuatu hal di mana kita harus percaya suatu kali di dalam Yesus Kristus kita akan bersama-sama bertemu dengan Allah. Dan kamu tidak akan melihat aku lagi. Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada kita yang orang yang tidak percaya Yesus itu Tuhan. Akan penghakiman, mereka akan menguasai dunia yang telah dihukum. Dunia ini dibuat zaman sekarang begitu nyaman, begitu aman, sehingga manusia lupa sama Sang Pencipta. Sehingga kenapa? Manusia begitu hidup semaunya. Dengan banyak duit, mereka pikir bisa menebus dosa. Tidak mungkin. Alkitab yang mencatat, upah dosa ialah maut. Maut berbicara kematian kekal. Kalau Bapak, Ibu, dan saya terus berbuat dosa, jangan salahkan Tuhan. Dosa itulah yang akan membawa Anda masuk dalam neraka kekal. Bukan karena Tuhan yang salah, tapi Tuhan pernah memberikan tawaran. Percayakah engkau sama Tuhan Yesus? Waktu kita percaya, yang ketiga, pencurahan Roh Kudus sesungguhnya akan membuat kita menjadi pelaku firman. Pelaku firman, bukan hanya mendengar dan percaya saja, tapi kita mempraktekkan bahwa apa yang kita percayai itu hidup. Kita lihat ayat ke-13. Apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu dari seluruh kebenaran, sebab Ia tidak berkata dalam dirinya sendiri, tapi segala sesuatu didengarnya dari Allah. Itulah yang dikatakannya, Ia memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kalau Anda, Bapak, Ibu, dan saya percaya sama Roh Kudus, intim bergaul karib dengan Allah, Tuhan akan membukakan hikmat bijaksana jauh melebihi manusia. Itulah waktu Roh Kudus dicurahkan, sangat berguna buat kita
supaya mempercepat pemberitaan Injil, supaya kita dapat melakukan firman-Nya. Kalau kita bisa melakukan perbuatan baik karena usaha kita, Anda itu sombong. Tapi kalau kita melakukan perbuatan baik karena kita menyadari kita telah ditebus oleh darah Yesus, dan kita telah ditebus dari semua pelanggaran dosa kita, itu namanya kasih karunia. Dan kasih karunia bukan hanya diterima, tapi dilakukan. Buktinya apa? Kalau Anda percaya Yesus, Anda memberitakan Injil. Apa itu Injil? Injil menceritakan karya keselamatan, bagaimana Allah telah merancangkan bahwa manusia akan mempunyai kesempatan kembali untuk hidup bersama-sama dengan Allah, tetapi harus melalui Yesus Kristus Tuhan, Sang Firman menjadi manusia. Yesus Kristus namanya. Pertanyaannya, maukah engkau percaya? Maukah engkau dipenuhi Roh Kudus saat ini juga? Ada 3 hal hari ini kita belajar. Pencurahan Roh Kudus diberikan, yang pertama, buat orang yang percaya kepada Yesus. Bukti Anda percaya, Anda yakin akan perkataan firman Tuhan. Bukti Anda percaya, Anda menjalankan firman Tuhan. Yang kedua, pencurahan Roh Kudus diberikan untuk apa? Untuk memberikan kepada seluruh dunia, seluruh manusia, kabar sukacita. Hei manusia yang berdosa, kita bersyukur di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Jadi apa yang engkau lakukan, melakukanlah seperti buat Tuhan di dalam Yesus Kristus. Waktu engkau melakukan firman Tuhan, Roh Kuduslah yang akan memampukan kita menjalankan firman. Karena itu Bapak Ibu, jangan pernah jauh daripada firman Tuhan. Karena yang ketiga, pencurahan Roh Kudus bertujuan untuk Anda menjadi pelaku firman. Rohku akan diberikan, akan ada mujizat, keajaiban, semuanya itu kita baca dalam Markus pasal 16. Ayat 19 sampai 20. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian, kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, ia duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke seluruh penjuru. Dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman dengan tanda-tanda yang menyertai. Kalau Bapak Ibu sudah dipenuhi Roh Kudus, kalau Anda telah bisa berbahasa roh, gunakanlah bahasa itu bukan untuk meninggikan Anda, tapi bagi kemuliaan Tuhan. Kalau Anda diberikan karunia untuk menyembuhkan, bukan buat Anda, tapi Alkitab bilang itu menyertai untuk meneguhkan firman. Hari-hari ini keadaan begitu sulit. Kita butuh Roh Kudus. 2000 tahun lalu Roh Kudus dicurahkan buat orang yang rindu, buat orang yang percaya. Karena itu percayalah akan Yesus Kristus, bertobatlah dan minta Roh Kudus kuasai hidupmu dan memampukan kau menjadi saksi di Yerusalem. Kita buka ayat terakhir ya, ayat yang diulang, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Bergumulah, mintalah dipenuhi Roh Kudus sehingga Anda menjadi saksi, menceritakan bahwa di dalam Yesus ada keselamatan kekal. Di dalam Yesus Anda akan menikmati yang namanya kasih karunia. Ada 3 hal kita belajar. Pencurahan Roh Kudus diberikan kepada orang yang percaya. Yang kedua, pencurahan Roh Kudus bertujuan untuk memberitakan
Injil kepada seluruh manusia. Orang berdosa membutuhkan penebus, dan penebus itu Yesus Kristus. Yang ketiga, pencurahan Roh Kudus. Ketika kita dipenuhi, kita diberikan kemampuan untuk menjadi pelaku firman. Karena itu Bapak Ibu, kembalilah. Saat ini Tuhan sedang menantikan engkau. Kembalilah dan bertobatlah. Mintalah dirimu dipimpin sama Roh Kudus dan dipenuhi hari demi hari, sehingga kita menjadi orang yang menang, orang yang penuh dengan kuasa daripada Roh Kudus. Kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Apapun permasalahan Bapak Ibu, siapapun kau, latar belakang apapun, mungkin kau adalah orang-orang yang bekerja di bagian hal-hal yang tidak halal, ataukah engkau bekerja di tempat-tempat yang ilegal, Anda orang yang tolak dunia. Kembalilah, Tuhan menerima engkau, siapapun engkau, latar belakang apapun, baik itu orang baik, baik itu orang jahat, baik itu orang kaya, baik orang miskin, semua Tuhan terima, karena Dia mencintai semua ciptanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini diberikan pengertian bahwa Roh Kudus diberikan buat orang yang percaya dalam nama Yesus. Ketika Roh Kudus itu diberikan, kami diberikan kemampuan untuk memberitakan kabar sukacita bahwa di dalam Yesus Kristus tak ada keselamatan kekal. Dan ketika Roh Kudus itu diberikan dan kami dipenuhi, kami menghasilkan buah karena kemampuan, karena kekuatannya daripada Roh Kudus memampukan kami. Apapun permasalahan setiap umat, setiap orang yang menonton acara ini, Tuhan berkatilah. Apabila mereka sedang mengalami luka, kiranya kasih-Mu menyembuhkan. Apabila mereka mengalami penolakan, kiranya anugerah-Mu turun, sehingga mereka mempercayai Engkau Tuhan yang menciptakan manusia begitu sempurna. Sehingga ketika kami, Tuhan, menyadari kami orang berdosa, kami berbalik dari jalan kami yang jahat, kami percaya Tuhan, kami akan mendapatkan sesuatu hal yang baru di dalam Yesus Kristus. Berkati semua yang sedang mengalami beban berat di dalam nama Yesus. Kiranya kekuatan daripada Tuhan memampukan setiap kami melewatinya. Terima kasih Bapa, apabila setiap umat yang nonton acara ini sedang mengalami sakit penyakit, Bapa, tumpangkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa. Berikanlah Tuhan kesembuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Terima kasih Bapa, hamba serahkan semua ini dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Terima kasih kalau Bapak Ibu sampai saat ini sudah mendukung kami dan berdoa buat kami di channel Berjalan Dalam Terang. Mari Bapak Ibu yang ingin sharing, yang ingin juga didoakan, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor yang ada di depan layar Bapak Ibu, dan bagikan channel ini supaya menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih. Sampai jumpa. Shalom. Tuhan Yesus berkati.